Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami sudah mendengar kesaksian bagaimana hebatnya Tuhan dalam kehidupan kami. Secara manusia Tuhan, kalau bukan karena kekuatan yang menopang Tuhan, kami nggak akan pernah Tuhan melihat bagaimana hidup kami diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau memberkati setiap telinga yang mendengar, berkati juga Tuhan hati-hati yang saat ini siap ditabur dengan firman-Mu, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya, luar biasa. Saya dengar kesaksiannya, padahal ya sudah dengar tapi ya sampai meneteskan air mata. Ya, kita percaya bahwa ke depannya itu ya saya juga ngomong sama beberapa pengerja Victory barusan ini. Saya cuma bilang gini, jangan kecil hati. Kita ini bukan melayani satu wanita, tapi akan banyak orang-orang yang dipulihkan melayani lagi, dipulihkan melayani seperti pohon ya, yang nggak pernah habis-habisnya. Kenapa? Karena kata kuncinya ketika satu orang pulih, seperti pulihnya itu bukan pulih sekedar pulih, tapi pulih yang radikal, itu pasti akan dipilih Tuhan untuk dipercaya banyak jiwa-jiwa. Makanya saya bersyukur melihat Victory ya, saya melihat banyak loh wanita-wanita yang radikal, sudah tidak pakai akal. Sudah artinya berkorban gila-gilaan tuh sama Tuhan sampai nggak melihat harga diri. Ini membuat Tuhan, mungkin saya percaya, saya aja bisa netesin air mata. Saya percaya Bapak di surga dengar malam ini kesaksian seperti seorang Vini. Wow, Bapak itu pasti netesin air mata ya. Tapi kita percaya kita hari ini bisa kuat itu karena kasih anugerah. Nah, malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana kita sebagai anak Tuhan. Hari-hari ini tuh nggak ada pilihan lain. Selain kita ini cuma mau memberikan hati yang terbaik buat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu melihat hati. Nah, kalau kita sudah memberi hati yang terbaik buat Tuhan, walaupun kita disakiti seperti apapun, kita itu nggak perlu takut, ya. Khususnya buat orang-orang yang hari ini memperlakukan saudara tidak adil, ya. Waktu saya siapin ayat ini, kita baca dulu aja sekilas. Orang yang memperlakukan kita jahat hari ini seperti di atas angin sekalipun jangan takut. Baca Mazmur 10, ya, lihat ayat yang keempat. Mazmur 10 ayat yang keempat. Saudara lihat apa yang dikatakan orang yang hari-hari ini berdiri di atas angin. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Lihat ya, Allah itu tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Makanya kadang-kadang kalau ada suami yang raja tega ya, mungkin orang yang hari ini bisa menindas kita tetap senang, itu karena pikirannya sudah dirusak sama iblis. Mereka memikir bahwa Allah tidak akan nuntut apa yang aku lakukan ini, semuanya Allah itu pasti mengampuni dan sebagainya. Lihat 5, tindakan-tindakannya selalu berhasil. Nah, kita tidak perlu kaget. Orang jahat itu kadang-kadang kita sepertinya terpuruk, mereka berhasil. Rancangan jahat mereka berhasil, tidak usah kaget. Karena firman Tuhan berkata, tindakan-tindakan orang jahat itu selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya, termasuk kalau ada orang jahat sama kita, mereka menganggap remeh kita. Padahal tadi Vini bilang, kalau kamu berani nyakiti aku, kamu ini sedang melawan kekuatan Allah. Tapi karena orang ini dibutakan oleh iblis, ya terus kita ditindas dan seolah-olah berhasil. 6.
Ia berkata dalam hatinya, aku tidak akan goyah, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Waduh, GR ya. Mereka itu merasa nggak bakal lah keturunanku bayar harga, nggak mungkin lah aku timpa malapetaka. Ini kan dosa ya, dosa-dosa belum membunuh, kan masih menyakiti. Banyak hal dan itu kelihatannya berhasil. Tapi saudara lihat, lompat Mazmur 10 ayat 15. Jangan main-main dengan biji mata Tuhan. Sekali kita tiarap kekuatan Tuhan yang muncul, ini yang terjadi. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemuinya lagi. Ya, jadi hari ini siapapun yang disakiti hati, lihat musuh di atas angin berhasil, saudara tidak perlu panik, tidak perlu terpancing emosi. Sadarilah, sekalipun mereka merasa hidupnya aman, berhasil, berbuat jahat, khususnya wanita tobat pelakor yang mungkin dengar khotbah saya. Jangan merasa di atas angin dengan penderitaan seorang istri dan kelihatannya semua strateginya berhasil. Suatu kali semua akan dituntut habis totalan nanti sama Tuhan ya. Sementara kita hari ini sebagai biji mata Tuhan, saudara percaya kalau mata Tuhan tertuju buat saudara dan saya, itu artinya berulang kali saya katakan Tuhan lagi fokus. Saya percaya Ibu Vini, siapapun wanita atau bapak-bapak yang diperlakukan tidak adil oleh rekan bisnismu, tidak usah terpancing emosi sekalipun musuh terlihat berhasil. Karena ada sepasang mata Tuhan yang lagi tertuju. Lihat Mazmur 10 ayat 14. Nanti ini yang akan saya bahas. Mazmur 10 ayat 14 kita baca. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat apa saudara? Kalau mata Tuhan tertuju kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambil ke tanganmu sendiri, kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim piatu engkau menjadi penolong. Lompat 17. Keinginan orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan, engkau menguatkan hati mereka dan engkau memasang telingamu. Lihat, kalau Tuhan fokus sama saudara yang hari ini lagi disakiti hati, jangan emosi, sebaliknya kita berikan hati yang terbaik. Kenapa? Karena buka PowerPoint-nya. Yang pertama, yaitu kalau Tuhan fokus kepada kita, maka Tuhan itu sedang melihat. Ya, kira-kira Tuhan melihat kesusahan sakit hati enggak? Jelas. Yang kedua, Tuhan itu bukan hanya melihat, tapi dia mengambil susah dan sakit hati untuk ditolong. Tangkap ya. Jadi hari ini yang tadi seperti Vini walaupun disakiti, sukacita aja. Memang sakit, tapi percayalah kekuatan Tuhan pasti akan menopang saudara dan saya. Saudara tetap punya hati yang mengampuni, karena kita mau memberikan hati. Nanti kita bahas 3 hal. Bagaimana kita mau berlomba-lomba memberikan hati. Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan mata, fokusnya sama kita. Maka kita jangan fokus dengan orang yang jahat. Kita fokus dengan Tuhan dengan memberikan hati. Karena Tuhan lagi melihat kesusahan dan sakit hati. Mungkin hari ini banyak ibu-ibu yang susah, suaminya ndak pulang, suaminya ndak kasih uang belanja, suaminya KDRT, suaminya penjudi, mungkin ada istri, suami yang bergumul istrinya ndak pulang ya. Beberapa hari yang lalu ada seorang bapak yang nangis menantikan istrinya untuk segera kembali pulang. Istrinya meninggalkan rumah, ditinggal anak ya, ditinggal begitu aja tanpa tahu kemana arahnya. Dan bapak ini saya cuma bilang, Pak, ayo Pak, semangat. Sudah Pak, jangan fokus dengan istrimu. Fokus, karena Tuhan juga lihat kesusahan dan sakit hati bapak, dan Tuhan mau mengambilnya ya untuk ditolong. Dan yang ketiga, Tuhan itu mendengar, itu tadi ayat 17, untuk menguatkan hati. Pastikan kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, kita pasti kuat.
Karena Tuhan lagi menguatkan hati saudara, Tuhan melihat kesusahan dan sakit hati, dan Tuhan sedang mengambil. Itu sebabnya kita pasti kuat. Asal kita ini jangan tertuju dengan hati kita. Tuhan, aku disakiti hati, saudara sakit hati. Enggak. Kalau kita mau memberikan hati yang terbaik, maka hati kita pasti anti sakit hati. Hati kita pasti anti marah, anti dendam, anti emosi. Kenapa? Karena kita mau memberikan hati yang terbaik kepada Tuhan. Toh semua ini Tuhan tahu kok. Mazmur 10 ayat 14 dan 17 itu menjadi kekuatan buat kita semua. Tuhan melihat, Tuhan mengambil kesusahan dan sakit hati untuk ditolong. Yang ketiga, Tuhan itu menguatkan hati kita semua. Dan kita tidak akan pernah hidup kita ini akan menderita. Kalau Tuhan yang ambil alih, kita pasti kuat. Nah, 3 hal yang saya akan bahas. Bagaimana kita memberikan hati yang terbaik kepada Tuhan. Amsal 23 ayat 15 ya sampai 18. Kita baca ayat ini. Bagaimana kalau Tuhan itu memberi. Kalau kita sudah tahu Tuhan itu fokus, berarti dia beri yang terbaik, perhatiannya terbaik ya. Dia sudah memperhatikan, dia sudah mengambil, dan dia sudah menguatkan. Maka bagian kita berikan hati yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan melihat hati. Amsal 23 ayat 15. Hai anakku, lihat ya, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Orang kalau bisa menjaga hatinya, maka Tuhan itu juga disukakan. Amin, saudara. Tapi kalau hatimu kotor, dipukul, ditonjok memang sakit. Tapi kalau kita bisa bangkit seperti Bu Vini, itu membuat hati Tuhan itu bersukaria. Dan hati kita kalau melihat Tuhan bersukaria, dulu saya juga gitu. Kalau saya dimaki habis, saya itu rasanya sakit, tapi saya berusaha untuk melihat ke atas. Saya bilang gini, Tuhan, saya sedih, saya sakit. Tapi Tuhan happy ya, lihat saya enggak balas Pak Nyoto, saya enggak balas sakit hati, saya enggak balas maki-maki. Saya tahu Tuhan juga lagi disenangkan hatinya, karena firman ini berkata, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukaria. 16, lihat. Jiwaku bersukaria kalau bibir. Nah, jaga perkataan, mengatakan yang jujur. Selain kita bisa menjaga hati, kita menjaga bibir. Jangan kalau dicaci maki suami, ya, kita mengumpat. Maka ketika kita bisa menjaga bibir, jiwanya Tuhan juga bersukaria. Lihat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. 18-nya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hari ini percayalah, lompat di Amsal 23 ayat 26. Ini kata kunci malam ini, kenapa saya berikan tema berikan hati yang terbaik kepada Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. Amsal 23 ayat 26. Yang ada di rumah baca ayat ini. Apa yang dikatakan Amsal ayat 23-26? Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amin. Hari ini yuk Tuhan mau ngajak saudara apa? Berikan hati sama Tuhan. Biar mata kita senang dengan jalan-jalannya Tuhan. Sekalipun jalannya Tuhan sempit, sesak, sulit, susah. Jalan Tuhan tidak enak ya Bu Eli, 4S sudah sempit, sesak, sulit, susah lagi. Ini namanya cucuran air mata, tidak nyaman, jelas. Tapi ketika kita hari ini mau memberikan hati kepada Tuhan, dan Tuhan bilang gini, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Kalaupun seperti Ibu Vini sudah baik, tapi tetap akhirnya Ibu Vini ditonjok dan sebagainya. Kita hari ini jangan bersedih hati. Jangan berlama-lama sedih sesaat. Pastikan ini satu ambil bagian untuk mengambil jalannya mengikut Kristus. Kita lakukan ini dengan sukacita. Memang tidak enak,
Lah sudah minta maaf masih ditonjok Bu Eli. Sudah mengampuni masih diberi pengharapan palsu Bu Eli. Sudah dilayani dengan baik, saya dikatain istri bego, memang dasar bodoh. Sudah baik sama teman difitnah. Tapi kalau Tuhan bilang ini memang jalan-jalanku yang harus engkau lewati. Kalau engkau mau membuat hatiku bersukaria, ya hari ini tetaplah memberikan hati yang terbaik buat Tuhan dan tetap ikuti jalan-jalanku. Maka 3 hal saya rangkum dari Amsal 23 ayat 15 dan 17. Simple, memberikan hati yang terbaik buat Tuhan. Apa yang mesti kita lakukan yang Tuhan buat sukacita hari ini? Tuhan berkata, kalau kamu bisa jaga bibir perkataanmu dengan jujur, maka jiwaku juga akan bersukaria. Ya, kalau kamu tidak iri hati kepada orang berdosa, itu memberikan hati kepada Tuhan. Jangan suka bandingkan hidupmu dengan wanita tobat. Sekalipun dia ada di kelihatan berhasil di atas angin, di atas penderitaanmu. Tidak usah iri hati, tidak usah panas hati. Karena kita tahu bahwa ketika kita mau hari ini tetap memberikan hati mengampuni, saudara tidak perlu membandingkan. Senyatanya saudara sedang memberikan hati yang terbaik buat Tuhan. Orang iri hati itu tidak memberi hatinya buat Tuhan. Orang iri hati nanti kita lihat dampaknya itu pasti tidak baik. Yang ketiga yaitu belajar takut akan Tuhan. Karena pada waktu kita akan takut akan Tuhan, jelas masa depanmu pasti ada, harapanmu tidak akan pernah hilang. Jadi memberikan hati yang terbaik buat Tuhan itu cuma 3 hal. Yang pertama yaitu jaga bibir, ya. Hari ini ibu-ibu yang paling sulit jaga bibir, ya. Apalagi kalau sudah disakiti hati orang, difitnah teman baik, ada yang gosipin, ibu-ibu ini sulit pengendalian bibir, ya. Makanya ibu-ibu hari ini bertobat dalam urusan bibir. Walaupun sakitnya seperti apa, jangan pernah lepas kendali dalam urusan bibir. Ingat loh, malam ini firman yang berkata, jiwaku akan bersukaria jika engkau bisa menjaga apa saudara, mengatakan yang jujur. Dan yang kedua, jangan iri hati. Dan yang ketiga, takut akan Tuhan. Nggak sulit ya. Jadi kalau lihat musuhmu berhasil, nggak usah iri hati. Justru doakan, karena lihat kefasikannya akan dituntut balik nanti sama Tuhan. Apa yang dia tabur nanti semuanya akan dia tuai. Makanya kita hari ini tetap jaga hati. Amin. Nah, kita lihat satu persatu ya. Percayalah, siapa yang ingin membuat hati Tuhan senang. Kalau Tuhan itu disenangkan, apa sih yang nggak bisa Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya? Semuanya ya. Hari-hari ini banyak orang stres. Makanya ibu-ibu kalau dengar orang sedih, segera kita empati ya. Banyak. Nah, barusan ada orang bunuh diri lagi. Lompat lagi dari apartemen. Perempuan lagi. Makanya ibu-ibu kalau ada orang stres tidak apa-apa. Tadi saya ketemu ibu bilang gini, Bu, saya kalau ada orang stres langsung saya baik ke Victory. Tidak apa-apa. Dulu Victory mungkin nanti bakal banyak orang gini, aduh orang kumpulan orang stres. Tidak apa-apa saudara. Yang penting saudara bisa menyelamatkan jiwanya. Satu jiwa bertobat itu Tuhan dan seluruh malaikat surga bersorak-sorai. Bawa aja sudah yang stres-stres, yang sudah putus asa, nggak punya pengharapan sudah ya. Kalau kita mau diberkati ibu-ibu, bapak-bapak khususnya juga ya, jaga bibir. Waktu kita bisa menjaga bibir, kita sedang memberikan hati yang terbaik buat Tuhan. Buka Amsalnya. Saya akan buka ayatnya. Bagaimana pentingnya menjaga bibir. Amsal 12 ayat 22a. Amsal 12 ayat 22a. Orang yang dusta bibirnya adalah apa saudara? Kekejian bagi Tuhan. Jadi hari ini pastikan hidup saudara dan saya menjaga bibir supaya menyenangkan hati Tuhan. Bukan membuat Tuhan itu keji. Makanya kalau orang benar tidak pernah jaga bibir, di mata Tuhan sekalipun engkau hebat
dalam berkhotbah, engkau tetap melakukan perbuatan yang membuat Tuhan itu keji. Tapi bukan siapa-siapa saudara, tapi saudara selalu menjaga bibir, itu menyukakan hatinya Tuhan. Tangkep ya, Amsal 13 ayat 3. Makanya hari ini paling gampang kalau disakiti hati, puji Tuhan, haleluya. Saya sudah terkenal di mana-mana, katanya saya ini ibu puji Tuhan, haleluya. Dengar apapun baik buruk tidak ada bedanya mimiknya. Mau orang biasanya punya respon kalau dengar kabar buruk langsung bilang mateng kon. Nah itu orang Surabaya, cilaka. Tapi kalau Bu Eli saya tidak bisa lihat ekspresinya. Kabar sukacita ya puji Tuhan, haleluya. Dikasih kabar buruk ya puji Tuhan, haleluya. Nah ini yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena saya ngerti firman. Saya nggak mau gagal di dalam perkataan supaya saya menyukakan hatinya Tuhan. Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Jadi yang pertama jaga bibir itu jangan ada dusta. Ya, suami istri jangan ada dusta. Suami istri lebih baik belajar terbuka. Ya, jangan saling menutupi kesalahan berbohong. Itu membuat Tuhan hatinya tidak disenangkan. Makanya kalau suami istri walaupun terbuka, ya, kita percaya bahwa ada sukacitanya Tuhan akan mengalir. Yang kedua, yaitu jangan asal buka mulut. Ya, sebelum bicara itu dipikir, ndak usah gampang-gampang nyolot. Jangan asal buka mulut kalau dikatai bodoh sendiri. Matamu sendiri. Nah, ini mulai sekarang bertobat, ya. Siapa yang tidak bisa kendalikan dibalas maki-maki, jangan cepat membuka mulut untuk mengatakan yang negatif. Lebih baik hari ini berkatalah yang positif. Kalau dikutuk orang, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Itu semua nanti akan kembali. Berkat itu akan kembali. Kalau kita mengucapkan kutuk, maka yang kembali kutuk. Tapi kalau kita mengucapkan berkat Tuhan Yesus memberkatimu, maka itu yang akan kembali adalah berkat ada di atas kepala kita. Yang ketiga, jangan lebar bibir, ya. Berkata menghina, sombong, lebar bibir. Itu semua kekejian bagi Tuhan. Makanya hari ini siapa yang mau diberkati lebih, mulai sekarang berikan rem di atas bibir kita. Jangan gampang-gampang marah, jangan gampang-gampang ada dusta, asal buka mulut ya berkata yang negatif dan jangan lebar bibir. Kadang-kadang lewat perkataan kita ini sombong ya, kita ini sok, tapi kita mengingatkan diri kita bahwa hari ini perkataan kita adalah sebagai perkataan seorang hamba Tuhan. Seorang hamba itu pasti bicara apa, saudara? Saya bukan siapa-siapa kok. Tanpa Tuhan ya tidak mampu. Nah, itu menunjukkan identitas kita sebagai hamba Tuhan. Amin. Yang kedua, yuk kita lihat. Jangan iri hati kepada orang berdosa. Buka Yakobus 3 ayat 16. Kenapa kita jangan sampai iri hati terhadap orang berdosa? Karena orang yang iri hati itu kekejian juga. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Orang yang punya iri hati, pasti percayalah, orang kalau suka iri hati, orang ini pasti pembuat onar. Sering membuat kekacauan dan perbuatan jahat. Daripada kita iri hati, biarin hakmu dicuri begitu banyak, memang sakitnya luar biasa. Tapi kalau kita hari ini bisa legowo, hari ini ikhlas sudah, sekalipun terlihat wanita tobat berhasil, orang yang mengambil kabur uangmu kelihatan, firman Tuhan berkata, kelihatannya mereka terlihat berhasil. Saudara tidak perlu iri hati, jaga hati. Supaya hidupmu hari ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah,
Buka di Titus 3 ayat 2. Apa yang kita lakukan kalau kita hari ini melihat orang-orang yang menyakiti kita sukses, berhasil, hidupnya terlihat bahagia. Janganlah mereka menfitnah. Janganlah mereka bertengkar. Itu Titus 3 ayat 2. Itu saya simpan. Kalau saya mulai panas hati, saya mulai ingat firman berkata jangan. Kalau firman berkata jangan, berarti itu jangan dilanggar. Jangan kita melakukan sesuatu yang dikatakan firman jangan. Kita sering ketika kita difitnah, kita panas hati, kita membalas dengan fitnah. Sementara firman Tuhan berkata, janganlah mereka menfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu rahmat dan bersikap lemah lembut terhadap siapa saudara? Semua orang, termasuk musuh saudara, termasuk wanita tobat. Ya, saudara percaya kita tidak perlu labrak pelakor karena kita tidak mau menjadi biang pertengkaran. Kita tidak perlu hari ini menfitnah orang yang menfitnah kita. Sebaliknya yang Tuhan mau, kita hendaknya ramah dan lemah lembut terhadap semua orang. Jadi kalau ketemu di mall, enggak usah diberi enggak diberi muka saudara hari itu enggak mau sapa, enggak. Kalau firman Tuhan berkata ramah dan lemah lembut, ya kasih senyum, enggak apa-apa. Loh Bu, saya kasih senyum teman saya yang nyakiti saya malah ditinggal kabur rasanya jengkel Bu, enggak apa-apa, enggak usah jengkel. Kan kita mau memberi hati yang terbaik buat Tuhan. Ngapain kalau kita melakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan, saudara menyesal. Walaupun saudara baik dengan orang, orang tetap jahat dengan saudara. Pastikan hari ini, kalau kita mau diberkati lebih, mau memberikan hati yang membuat masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Bahkan engkau menikmati upah karena hati Tuhan dibuat kelepek-kelepek. Kita percaya hari ini, yuk siapapun kita baik dalam rumah tangga, dalam komunitas, jangan pernah menfitnah, jangan bertengkar khususnya ya. Komunitas banyak yang hancur karena kita suka menfitnah satu dengan yang lain, khususnya komunitas ibu-ibu paling bahaya. Sudah menfitnah, bertengkar, nggak bisa didamaikan. Bertengkar ya, sudah tidak bisa ramah, lemah lembut. Siapapun kita hari ini, malam ini, kalau firman ini menegur, yuk mulai sekarang kita mulai mengubah hidup kita. Jangan jadi orang yang suka membalas fitnah, jangan suka bertengkar. Hari ini alangkah mundur sebelum terjadi perbantahan, dirubah apa? Sikap ramah dan sikap lemah lembut. Jadi kalau yang satu nadanya kita jangan ya, kita Kenapa? Karena kita mau jadi pelaku firman. Suami lagi marah-marah, maki-maki, dasar kamu istri tidak tahu diri, istri cuman buat repot. Saudara cuman berkata, ya maafkan saya. Kalau kamu merasa saya salah, ya sudah maafkan saya. Itu salah satu bentuk yang menyukakan hati Tuhan. Karena kita membalas musuh kita bukan dengan nada tapi kita dengan ramah dan lemah lembut. Jadi nadanya menjadi bila perlu jadi seperti Putri Solo, enggak apa-apa. Lemah lembut, kasih tebar pesona, itu ciri orang yang ramah dan lemah lembut. Aduh Bu Eli, susahnya ya ikut Kristus. Ya iya, saya waktu mau melakukan yang salah, firman ini lah, kalau firman ini sudah jangan-jangan, masa kita mau balas. Rasanya kalau difitnah orang ya kepingin balas fitnah. Tapi waktu firman ini terjadi, Tuhan bilang gini, kunci mulutmu. Nggak usah buka keburukan orang. Kunci sudah, nggak usah fitnah, nggak usah ciptakan pertengkaran, nggak usah membenarkan diri. Walaupun kamu merasa dirimu disalah-salahkan, kamu nggak usah membenarkan diri. Lebih baik sekarang kalau ketemu orangnya ramah ya, lemah lembut. Amin. Yang terakhir setelah itu kita nanti tanya jawab ya. Yang terakhir takut Tuhan. Nah ini takut Tuhan. Bagaimana kita belajar dari kisahnya Saul ya. Orang takut Tuhan itu menyukakan hati. Apa yang Tuhan katakan tentang Daud dan Saul. Lihat ya,
Kisah Rasul 13 ayat 22 dan 23. Kisah Rasul 13 ayat 22 dan 23. Setelah ini kita selesai ya. Saudara yang punya unek-unek saya kasih waktu untuk tanya jawab. Pastikan malam ini kita belajar satu rumus lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita bisa curi hatinya Tuhan, kita seperti Daud. Lihat ya, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, lihat ya, kenapa Daud bisa diangkat menjadi raja? Itu Allah sendiri loh yang ngomong. Aku telah mendapat Daud bin Insai, walaupun saudara bukan siapa-siapa. Mungkin saudara seperti seorang Daud yang kecil, yang sama keluarga tidak diperhitungkan, sama orang tidak diperhitungkan. Lihat ya, bagaimana Tuhan berkata, seorang yang apa saudara? Berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku, dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang dijanjikannya Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Keren ya. Kita hari ini jangan main-main loh. Kalau kita hidup berkenan, kita melakukan segala kehendaknya, maka hari ini kita ini menjadi orang yang akan terpilih, yang membuat hati Tuhan disenangkan sampai keturunannya diberikan Yesus sebagai juru selamat. Ayat 24 kita lompat ya. 1 Samuel 15 ayat 24. Apa kesalahan dari Saul yang jangan sampai ditiru? 1 Samuel 15 ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa ya, berdosa sebab telah kau kulangkai titah Tuhan. Nah ini, lihat ya. Dan perkataan Tuhan, tetapi aku takut kepada rakyat. Jadi yang ketiga, buka PowerPoint-nya, bagaimana hidup takut akan Tuhan, supaya ketika hati Tuhan itu disenangkan, saudara yang bukan siapa-siapa nanti akan diangkat jadi raja, akan dipromosikan, bahkan sampai keturunanmu nanti Tuhan juga perhitungkan. Cirinya bagaimana? Yang pertama, hiduplah dalam perkenanan Tuhan. Hiduplah melakukan segala kehendak Tuhan. Yang ketiga, hidup hormat Tuhan daripada manusia. Lebih hormat takut akan Tuhan daripada saudara takut dengan manusia. Kalaupun hari ini engkau melakukan pengampunan, itu karena engkau menghormati Tuhan. Amin. Saudara tidak perlu takut dengan manusia seperti Saul. Saul itu melakukan kesalahan karena dia takut tidak dihormati rakyat. Hari ini percayalah, kita belajar menghormati Tuhan, maka nanti akan terjadi bagaimana Tuhan sendiri yang akan mengangkat hidupmu. Kalaupun kita hari ini disingkirkan teman karena kita hidup taat ya, berapa banyak orang yang ketika hidupnya taat mereka mulai ditinggal oleh teman-teman dunia karena mereka tidak nyaman hidup dengan orang yang terlalu fanatik, dikit-dikit dosa, dikit-dikit Tuhan Yesus, dikit-dikit berdoa, mereka tidak nyaman, mereka meninggalkan kita. Tidak perlu takut, tidak usah mengubah statusmu hanya karena engkau takut ditinggal teman. Hari ini tetaplah menunjukkan identitas kita, bahwa kita mau totalitas hidup berkenan, melakukan kehendak Allah, dan lebih hormat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Tuhan Yesus memberkati ya. Ada satu ayat yang bagus di 1 Samuel 13 ayat 13. Kita lihat satu ayat ini ya, lihat. Kata Samuel kepada Saul, 1 Samuel 13 ayat 13, jangan sampai kita seperti Saul. Perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap.
Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia sebagai raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkannya kepada Tuhan. Jangan sampai sesuatu yang Tuhan sudah sediakan begitu luar biasa, hanya gara-gara saudara tidak memberikan hati kepada Tuhan, maka di pemandangan Tuhan semua berkat-berkatmu itu hilang, diganti orang lain. Maka hari ini pilihlah sikap seperti Raja Daud. Siapa yang menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan menikmati banyak hal yang Tuhan sudah sediakan sampai keturunan kita. Tuhan Yesus memberkati. 3 hal jangan lupa. Apa saudara? Jaga bibir. Ya. Yang kedua apa saudara? Hari ini jangan iri hati kepada orang berdosa. Jaga hati. Yang ketiga, belajar takut akan Tuhan. Maka kita akan disiapkan Tuhan sebagai Daud di akhir zaman yang tadinya bukan siapa-siapa, mengembalakan 3 binatang gembala, menggembalakan 3 kambing domba, tapi Tuhan mengangkat hidupnya karena kita mau belajar tiap hari memberikan hati yang terbaik kepada Tuhan. Nanti siapa yang dibawa akan dibawa ke atas. Biarin orang-orang yang berhasil nanti akan dijatuhkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya berikan kepada Fran yang mau pertanyaan, ya, saya berikan waktu, setelah itu nanti kita baru berdoa. Yes, tepuk tangan dulu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, jadi kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat buat setiap kita ya. Puji nama Tuhan. Baik, ada yang mau bertanya silahkan, mau tulis di chat, mau angkat tangannya terlebih dahulu, raise hand, kemudian nanti saya kasih co-host. Silahkan bertanya seputar firman Tuhan ya, tolong. Pertanyaannya seputar firman Tuhan dan tolong ya pertanyaan Anda ada yang saya melihat pertanyaannya setiap minggu sama terus. Kayaknya belum selesai itu dengan pertanyaan itu ya. Saya sampai hafal loh pertanyaannya dan namanya juga sampai hafal loh saya ya. Jadi pertanyaan yang sama, nama yang sama, padahal sudah dijawab ya. Anda berarti belum selesai itu dengan pertanyaan itu. Kayaknya masih senang dengan pertanyaan itu ya. Jadi pastikan Anda yang mau bertanya silahkan bertanya seputar tadi yang dikhotbahkan. Boleh angkat tangan, boleh chat. Kalau agak malu-malu silahkan chat. Kemudian boleh angkat tangan ya. Puji nama Tuhan, silahkan. Ya, silahkan ada pertanyaan mungkin ya. Tadi ada satu hal yang Ibu Gembala kita sampaikan, jaga bibir kita. Wah, tadi saya pulang pelayanan lihat di sebuah truk ada tulisan saudara ya. Ada tulisan yang luar biasa nih, kadang-kadang tulisan itu bisa ngomong loh sama kita ya. Jadi tulisannya begini, jikalau suamimu pulang jangan cemberut kepadanya, sebab di luar sana banyak janda yang tersenyum kepadanya. Waduh, kok banyak janda yang tersenyum kepadanya. Haleluya. Makanya istri-istri jangan cemberut ya. Jangan cemberut, jangan cerewet sama suami. Di sana di luar sana banyak yang senyum sama suamimu. Haleluya. Silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya angkat tangan. Ibu Yeni mau bertanya sebentar, saya kasih co-host ya. Saya kasih co-host dulu. Silakan Bu Yeni bisa bertanya dengan cepat ya. Singkat padat supaya waktu bisa efektif. Silakan. Ya, Shalom Pastor Eli. Nah, terima kasih udah diberi peneguhan ya, harus jaga bibir. Yang saya mau tanyakan Pastor, itu kan tadi kalau orang mau mengatakan kita itu nanti berlawanan dengan Tuhan. Tapi terkadang itu yang menyakiti hati saya, yang saya alami, itu ipar saya itu maaf ya, itu hamba Tuhan Pastor. Dan dia maksudnya menyakiti kita tuh enggak tanggung-tanggung omongannya itu. Jadi terkadang saya bingung juga, ini hamba Tuhan tapi kok seperti ini. Itu yang pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua, pelakor yang dulu dengan suami saya itu
Yang pertama kali itu dia dulu guru agama, sampai sekarang udah selesai sih, dia udah nggak guru lagi ya. Jadi saya bingung, itu sampai sampai jauh lah hubungannya, tapi kok saya lihat keluarganya tuh anak-anaknya makin diberkati, Pastor. Jadi saya jadi bingung, ataukah saya ini yang notabene saya ini yang masih nggak berkenan di hadapan Tuhan kah, atau bagaimana? Saya jadi bingung gitu, Pastor. Kok dia memang sudah lama sih, sudah 15 tahun yang lalu ya dia berselingkuh dengan suami saya, tapi kok makin diberkati, anak-anaknya dilimpahi berkat luar biasa gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan. Dua pertanyaan aja, Pastor. Terima kasih. Ya, jadi menurut saya seperti tadi firman kan sudah terlihat di Mazmur 10 tadi ya, ayat berapa tadi yang ke-17 atau 5:14 itu tadi ya. Kan terlihat bagaimana tindakan orang itu terlihat berhasil. Jadi tidak usah kaget dengan keberhasilan orang fasik yang terlihat gemuk segar. Itu pasti suatu kali semua itu ada harga yang harus dibayar ya. Yang penting tidak usah bandingkan hidup dengan orang lain. Yang penting hari ini bagaimana kehidupan kita sendiri aja. Kalau orang lain terus sakiti kita ya bibir kita. Karena kadang-kadang gini, apa yang saya alami sampai hari ini Tuhan kasih saya sesuatu yang berkat anugerah itu salah satunya setiap kali ada fitnah, ada maki-makian dari orang, saya berusaha untuk tidak pernah balas. Ya, kenapa? Karena saya tahu kan firman Tuhan jelas berkata, jangan balas caci maki dengan caci maki, untuk itulah kamu dipanggil dengan panggilan berkat. Jadi setiap upah ludah itu saya selalu berpikir berkat, tidak apa-apa ya. Kalaupun ipar itu hamba Tuhan, kita ini kadang-kadang tidak bisa menghakimi orang juga. Apapun yang dia lakukan, jujur. Semakin saya dekat sama Tuhan, ini saksi mata itu pembantu saya. Saudara kalau main ke Surabaya, tanya mbak saya, apa yang saya perbuat? Mbak saya itu sekarang mulai percaya Tuhan Yesus juga ya. Mbak saya itu karena takjubnya gini, apa yang saya lakukan kesalahan, begitu saya salah, saya itu langsung dapat teguran firman. Saya itu selalu ngomong, lihat ya, tadi barusan kan saya salah, apa yang saya baca, dia bilang gini, apa gitu. Dia langsung bilang gini, kok bisa ya? Dan firman seperti yang Titus 2 ayat 3, itu saya baca pada saat saya melakukan kesalahan. Apa yang terjadi? Tidak lama ayat itu muncul gini, jangan menfitnah. Kamu jangan bertengkar. Ya, kamu tetap sabar, ramah. Ingat itu. Makanya saya heran kalau seorang dekat sama Tuhan, begitu melakukan kesalahan, tidak perlu koreksinya lama-lama. Itu pasti sebentar lagi firman itu terngiang-ngiang, dan ketika firman itu mengoreksi, langsung saya bilang, Tuhan saya tahu firman ini buat saya akui pelanggaran saya, bahwa saya melakukan kesalahan. Ya, sekali lagi tadi Yeni, doakan aja Ipa, biar Tuhan sendiri nanti berbicara dalam hidupnya lewat firman yang dikhotbahkan. Ya, kalau dia bebal, dia bisa mengkhotbahkan tapi tidak bisa menjadi pelaku. Itu bukan tanggung jawabnya dengan manusia, tapi dia bertanggung jawab langsung dengan sang pembuat firman. Ada firman yang berkata, kalau kita dengan sengaja melanggar firman, itu hukumannya lebih berat. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ada pertanyaan lagi? Sudah terjawab ya pertanyaannya? Oke. Terima kasih Bu Yeni. Ya, baik. Nah, ini ada pertanyaan ya. Pak Frans, shalom. Kalau misalnya ada orang yang korupsi dan ada klien yang tidak bayar pekerjaan kami dan orang yang berhutang tapi tidak mau bayar, apakah kita boleh bertindak baik segi hukum atau kami tagih atau kami pasrah saja? Silakan Bu Gembala. Kalau menurut saya biasanya ya, kalau saya kasih nasihat orang, lihat kalau dia memang mampu tapi memang nggak mau bayar ya
kita pakai jalur hukum enggak apa-apa. Karena itu memang orang seperti itu kan jengkelin. Sudah punya uang tapi memang sengaja melupakan, enggak mau bayar. Nah itu enggak apa-apa ya. Tapi kalau memang orang ini sudah enggak punya uang, ya kita mau apa gitu. Mau dipaksa apapun ya mereka memang nggak punya uang ya. Tapi yang pasti berhikmat aja. Karena saya pernah ngajari satu orang juga yang punya hutang, dihutang orang. Saya cuma bilang gini, Bu, saya juga nggak pernah tahu jadi cara menagih hutang itu seperti apa. Sudah, Ibu bawa dalam doa. Ibu doa dulu, minta biar Tuhan yang bertindak. Tahu-tahu ya anehnya, orang lain tuh nggak dibayar semua. Nah, cuman satu ibu ini yang dibayar. Itu ya itu cara Tuhan bisa gerakin hati orang ini semuanya nggak gagal bayar, tapi ibu ini dibayar sendirian, dia bersaksi. Nah itu cara Tuhan. Makanya hari ini kan kita ini punya pembela ya. Percayalah dengan doa-doa kita tetap jaga hati. Makanya kalau berdoa jangan emosi. Tuhan kalau nggak bayar biarin dia sendiri bangkrut, kualat, enggak usah seperti itu. Waktu kita berdoa dengan memberi hati, bibir kita tetap memberkati dia. Kita enggak perlu hati kita panas, ya. Kita belajar tetap takut akan Tuhan. Berkenan hidup dalam perkenanan Tuhan. Percayalah, nanti apa yang menjadi kesulitan kita itu akan jadi kemudahan. Jadi ibu bawa doa terlebih dahulu ya. Nanti cara Tuhan doa, Tuhan gerakkan hatinya untuk membayar. Kalaupun dia sudah tidak mau bayar, ya sudahlah, percayalah Tuhan sanggup membuka banyak pintu dari satu pintu yang tertutup ya. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan, sudah terjawab lagi ya. Jadi kalau itu memang berkat kita, nggak akan mungkin kemana lah. Pasti Tuhan akan kembalikan kepada kita ya, puji Tuhan. Baik, masih ada pertanyaan? Nah sebentar, ada pertanyaan. Bagaimana bila suami seorang hamba Tuhan menganggap bahwa pelakor itu dikirim Tuhan untuk membantu dia dalam pelayanan kepada Tuhan dan meninggalkan istri dan anak? Aduh, nggak bisa ngomong. Silakan Bu. Ya itu hamba Tuhan yang benar-benar keterlaluan ya. Sudah itu urusannya Tuhan. Itu nanti sudah penghakimannya Tuhan juga tidak main-main ya. Artinya gini, ini orang hamba Tuhan yang mengubah firman. Ya, itu tidak main-main loh. Kalau firman itu Allah sendiri, dia berani mengubah firman, ya itu nanti tahulah akibatnya ya. Tidak usah dilawan, pendapatnya anggap dia lagi error. Orang error mau dilawan ikut error ya. Lebih baik doakan supaya mata rohaninya terbuka ya. Biarin aja. Makanya orang kalau sudah hamba Tuhan pakai firman terus dia membenarkan diri berdosa dengan pakai firman, itu jelas nanti menyakitkan hati Tuhan. Pasti ada hukumannya. Tenang aja Ibu, yang penting Ibu juga jangan jengkel hati ya. Ibu enggak usah marah, Ibu enggak usah sakit hati ya, biarin aja Ibu bawa dalam doa terus sampai dia sadar ketemu Tuhan. Biarin aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Ini ada yang bertanya, kalau misalkan suami sudah nggak pulang, sudah nggak komunikasi, sudah nggak tahu ceritanya gimana, itu harus seperti apa ya? Gimana Bu tuh kalau sudah memang benar-benar sudah terputus benar-benar? Silahkan Bu. Tidak apa-apa, doakan aja ya. Kuasa doa orang benar itu besar kuasanya. Kan saya pernah kesaksian, Pak Nyoto itu sampai nggak bisa tidur, butuh obat tidur 1 kali kan dia ngomel, kamu jangan doain saya gara-gara doamu membuat saya menderita. Nah makanya saya bilang doa itu yang paling besar kuasanya. Yang saya ajarin simpel ibu-ibu, bapak-bapak diingat ya. Ini benar-benar nyata loh saudara ya. Ada seorang ibu yang cerita gini, kan saya sering ngajari, doakan suami itu cinta Yesus, benci dosa. Itu dipakai dalam segala keadaan. Ada seorang ibu yang hari itu anaknya itu mau pergi ke pesta gitu ya, dan dia tahu kalau pesta itu sudah pasti hura-hura, dan dia ingat tips saya, Tuhan buat anakku itu cinta kamu, benci dosa. Tahu ya, waktu di pesta itu anak itu bisa pulang lebih cepat
Kenapa? Karena hari itu dia tiba-tiba ngomong gini, ya ini, enggak tahu, tiba-tiba kayak ada sesuatu yang membuat saya kok males ya pergi ke tempat-tempat seperti itu. Saudara tangkap ya. Jadi hari ini suami yang enggak pulang sudah putus kontaknya, tetap perkatakan. Tadi itu jaga bibir, enggak usah panas hati ya. Hari ini tetap takut Tuhan, maka kita katakan suamiku cinta Yesus, benci dosa, cinta Yesus, benci dosa, disebut namanya. Percayalah nanti enggak akan pernah tahan suamimu, dia nanti akan ada ngalami sesuatu yang bergejolak. Ya, saya kemarin dengar pertobatan seorang pendeta, beberapa pengerja juga dengar itu. Pendetanya bilang gini, hamba tuannya, Bu, saya bertobat itu pada waktu saya ada di klub malam. Hah? Bisa Pak? Bisa. Waktu itu saya mau booking wanita. Saya sudah mau booking wanita, tapi tiba-tiba lawatan Tuhan terjadi. Dia merasa tidak nyaman dan dia merasa hidupnya itulah titik balik dia bertobat. Makanya ibu-ibu jangan mengecilkan kuasa Tuhan. Mau dia selingkuh, mau dia di diskotik. Kalau Tuhan sudah lawat hidupnya, mau dimanapun Tuhan itu maha hadir. Ya, ibu yang tadi bergumul suaminya sudah putus kontak, mulai terus katakan. Misalnya suaminya Rudi cinta Yesus benci dosa. Rudi cinta Yesus benci dosa. Nanti dia akan pulang. Kalau dia benci dosa, dia akan cari ibu, bukan cari subdealernya, main dealernya dicari ya. Nanti pulang cari main dealer. Oh, dealer utamaku ini gitu ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya pergumulan dengan seseorang, tipnya gampang kok. Cinta Yesus benci dosa, cinta Yesus benci dosa. Terus diperkatakan, bibir ini ngomong itu terus sambil jaga hati. Percayalah, kuasa mujizat nanti akan terjadi ya. Tuhan Yesus memberkati. Ada seorang ibu yang hari-hari ini mungkin sedang diteror oleh pinjol, oleh penagih-penagih hutang karena ulah suami, dan suami sudah matikan HP-nya juga. Belum lagi rasanya masih belum selesai dengan wanita tobatnya. Nah, dia merasa putus asa. Silakan ibu memberikan nasihat buat dia. Iya, itu minta kekuatan Tuhan hanya dalam doa. Ya, bila perlu doain yang nagih debt kolektornya juga cinta Yesus benci dosa. Supaya nanti ibu, loh kita kan enggak, apa ya, kalau dia berani galak sama kita kan dia itu enggak benci dosa. Doakan aja yang pinjolnya itu. Supaya yang tukang tagih debt kolektornya tiap hari didoakan, Tuhan, debt kolektor ini cinta Yesus benci dosa, murah hati sama saya. Nanti ada banyak cara ya. Kita percaya seburuk-buruknya hidup kita ini tetap aman dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Tidak usah takut. Ya, apalagi kita tidak berbuat, suami kita yang berbuat, saudara kena dampaknya. Berpikirlah positif. Gara-gara perbuatan orang jahat kita kena pulutnya, itu artinya Tuhan mau memberkati kita lebih. Bukannya Tuhan mau menghancurkan hidup kita, karena kita juga masuk dalam ujian hati. Ya, kalau kita tambah jengkel sama suami kita gemes gara-gara kamu aku menderita, maka kita tidak lulus, nanti tidak dapat upahnya. Makanya malam ini temanya berikan hati yang terbaik buat Tuhan. Itu aja ya. Jaga bibir, jaga hati, takut Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Nah, ada seorang ibu yang sudah berpisah dengan suaminya, sudah bercerai kira-kira 3 tahun yang lalu, dan kemudian sang ibu ini mungkin konseling dengan seorang hamba Tuhan dan bilang, ayo temuin suamimu begitu kan. Tapi ternyata waktu ditemuin di tempat kerjanya, mantan suami marah-marah, ngusir gitu, dan dia nggak mau kembali sama saya. Terus apa yang harus saya lakukan, Bu? Apakah saya harus melupakan dia? Ya, jangan melupakan, itu kan namanya menyerah. Ya, buat apa kita menyerah? Kan kalau suami nggak mau ditemui ya berarti masih prosesnya dilanjutkan. Nggak usah takut. Ya, berarti ibu harus sabar kembali ke ruang tunggunya Tuhan. Menantikan waktunya Tuhan sambil terus diperkatakan yang positif, jaga hati ya. Jangan terus iri hati, panas hati, itu dibuang semuanya dan hidup takut Tuhan. Percayalah, kalau kita menyukakan hati Tuhan, semua yang terbaik itu sedang dalam perjalanan. Ibu sabar aja, jangan paksa. Sudah
Dulu saya buat Pak Nyoto bisa terima Yesus itu saya kirim pendeta juga diusir, ya. Kirim hamba Tuhan diusir. Ternyata dengan cara Tuhan yang ajaib sendiri yang datangi Pak Nyoto, itulah satu karya Tuhan yang membuat saya itu sampai hari ini takjubnya luar biasa, ya. Makanya tidak usah pakai kekuatan sendiri. Hamba Tuhan juga tidak bisa buat suami kita bertobat. Yang bisa membuat suami kita bertobat sungguh-sungguh nanti caranya Tuhan sendiri dan waktunya Tuhan atas semua yang kita pergumulkan, ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik ya, sudah terjawab lagi. Ada pertanyaan. Nah, ini masalah komunikasi ini memang masih terus ya. Kayak suami sering katanya baru diajak ngobrol sedikit udah langsung marah-marah, sudah meledak-ledak gitu. Nah, gimana? Karena kita ya mungkin dia sudah jaga mulut gitu ya untuk berkata yang baik, tapi selalu terjadi perdebatan dengan ya itu pemicunya mungkin hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil begitu. Ini memang masalah komunikasi selalu menjadi ini ya hal yang paling sering dipertanyakan, bagaimana Bu seharusnya berkomunikasi ini yang baik. Ya, kalau dulu kan saya juga pernah cerita, saya dulu ngomong sama Pak Nyoto itu ngomong kayak sama tembok. Ngomong apa aja cuman jawabnya gini, gitu. Kadang-kadang kalau saya sudah terlalu cerewet, dia bilang gini, kamu jangan cerewet ya, semakin kamu banyak omong saya semakin muak, tidak usah banyak omong. Ya sudah, kalau sudah seperti itu jangan simpan di hati, balik lagi ya sudah didoakan aja. Dan kalau suami tidak mau banyak komunikasi, saya juga tidak banyak ajak omong hari itu. Makanya saya bilang ibu-ibu, Tuhan tuh bukan lihat bibir kita, lihat hati kita. Walaupun kita itu loh ndak ajak omong suami kita, ndak dosa. Yang penting hati kita itu benar-benar sudah beres. Hati kita yang ngampuni, nggak ngajak ngomong yang ngampuni. Daripada saudara ngajak ngomong, tapi hatimu jengkel, itu lebih gagal. Kalaupun saudara ndak ajak omong, saya dulu kalau sudah Pak Nyoto seperti itu, kalau dia pulang kerja saya malah ngumpet. Apalagi kalau dia sudah marah-marah, saya langsung ngumpet di kamar anak. Sudah lebih baik saya ngumpet daripada saya kena dampaknya nanti itu ya. Dosa enggak? Yang penting kan Tuhan tahu. Tuhan, saya enggak marah kok sama Pak Nyoto. Saya ngumpet karena saya melindungi diri saya daripada saya dimaki-maki gitu. Enggak salah itu ya. Bangun komunikasi tetap, kalaupun diajak bicara enggak responnya enggak baik, itu tadi firman berkata, tetap lemah lembut ya, tetap ramah. Jangan sampai kita ini terpancing emosi, bertengkar ya, dan membalas semua maki-makian. Tuhan Yesus memberkati. Iya, ada pertanyaan yang cukup unik juga ini ya. Ada pertanyaan yang cukup unik ya. Suaminya mungkin dulu karena dengan pelakor kemudian hutang. Nah, hutangnya ini sampai ke tetangga depan rumah. Apakah saya harus bayar hutangnya Bu? Katanya gitu mungkin. Malu sama tetangga depan. Silakan Bu. Ya menurut saya kalau punya uang, daripada malu sama tetangga ya kasihlah. Kan itu hitungannya pengorbanan juga ya. Korban buat sesuatu yang harusnya kita tidak perlu lakukan, tidak lakukan, itu kan upahnya balik lagi dari Tuhan. Tidak apa-apa Bu, kalau punya uang, uangnya ada di tangan Ibu sejumlah uang itu dan Ibu mampu bayar aja. Walaupun itu dihabiskan uangnya buat pelakor Bu, kok enak, tidak usah ngomong kok enak, kan balik lagi jangan iri hati. Itu nanti totalannya sama Tuhan ya. Biarin yang pelakor totalan, suami ya nanti totalan. Nah Ibu malah totalannya diberkati limpah nanti. Karena hati kita jaga benar-benar ya. Jadi kita tidak perlu banding-bandingkan kok enak itu uang dihabiskan sama pelakor saya yang suruh bayar. Sudahlah ya, tetap berbesar hati. Percayalah Tuhan itu pasti bela Ibu ya. Tuhan Yesus memberkati. Yes, ya sudah ada solusinya tuh Bu supaya nggak malu sama tetangga ya. Baik, nah ini ada pertanyaan cukup unik juga. Bu Gem, boleh nggak iman kita naik karena penderitaan orang lain? Jadi artinya mungkin gini, ada orang yang mengalami masalah kemudian kita ini bersyukur, Tuhan terima kasih aku nggak seperti dia, aku ini kuasa Tuhan nyata dalam hidupku. Dosa nggak ya kalau punya pikiran seperti itu katanya Bu? Iya, sebaliknya jangan. Dulu saya ya seperti itu. Jangan ya.
Ya memang setiap orang itu kan ngalami prosesnya tidak sama. Setiap kita pertandingannya, ada yang pertandingannya panjang, pendek ya. Dan kita kalau lihat orang lain lebih menderita ya jangan dulu syukur aku tidak sampai seperti itu, jangan ya. Ya apapun yang terjadi kalau orang mengalami keadaan yang jauh lebih berat, ya kita tetap doakan dia. Jangan sampai karena gara-gara. Tapi memang kadang-kadang ibu-ibu ini memang lucu kalau menurut pengalaman saya juga merasakan. Jadi kalau konseling sama saya misalnya, Bu Eli, suami saya punya anak. Dan kalau saya ngomong gini loh, saya juga. Itu rasanya lebih sepenanggungan gitu ya, sepenanggungan gitu ya, itu ya memang reaksi, tapi jangan jadikan itu satu pemicu semangat kita orang lain lebih menderita dari kita ya. Tuhan Yesus memberkati. Suami itu dulu nggak beres, selingkuh, dugem dan lain-lain, tapi sekarang sudah berubah. Tapi saya kalau diajak ngomong sekarang males banget, apa ini dosa? Silakan Bu. Ibu hati-hati, itu proses tawar hati. Kalau ibu tidak cepat berbalik, nanti ibu yang akan terjerat dengan perangkapnya iblis. Karena orang yang tawar hati itu kecil kekuatannya. Dan iblis nanti akan kerjai ibu kembali pada waktu kekuatan ibu sudah kecil. Ya, hati-hati ibu. Ibu hari ini kalau sudah seperti ini, ibu sedang kecil loh kekuatannya. Sekali ada proses ya. Banyak kali istri-istri itu kan di PHP pada waktu dia sudah mulai tawar hati sama suaminya. Begitu suaminya selingkuh, makanya ada kejadian yang saya pernah konselingin. Waktu suaminya pertama kali kembali, ibu ini semangatnya luar biasa sama Tuhan. Pada waktu suaminya kembali, dia sering diintimidasi iblis dengan kelakuan suaminya yang masa lalu. Akibatnya dia yang tawar hati. Dan ketika suaminya suaminya jatuh ke dalam dosa yang sama, ibu ini tidak mau bertahan. Langsung dia gugat cerai suaminya. Kenapa? Karena waktu proses kedua, ibu ini sudah kekuatannya kecil. Makanya hati-hati ibu ya. Ibu tetap selalu itu tadi, berikan hati buat Tuhan yang terbaik. Jangan nanggung-nanggung. Sekali mengampuni tulus, itu buat Tuhan. Lah kalau kita hari ini nanggung-nanggung, kita tidak berikan hati yang terbaik buat Tuhan, maka Tuhan itu tidak disenangkan. Iblis nanti yang ambil keuntungan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, walaupun mantan suami sudah menikah, apakah tetap berharap bisa rujuk begitu, bisa kembali? Kalau ibu istri yang mula-mula, ibu berharap aja, nggak apa-apa. Urusannya Tuhan, nanti kembalinya seperti apa. Ada yang kembali ya 3 bulan dipulihkan, suaminya meninggal ya. Seperti saya cerita jemaat saya yang barusan suaminya meninggal. Itu dia tetap berdoanya, dia minta pemulihan. Dan ternyata Tuhan pulihkan. Tapi waktu dia kembali ya itu cuman hitungan 2-3 bulan suaminya meninggal ya. Pastikan tetap minta itu tadi seperti Daud. Apa yang membuat Tuhan disukakan? Karena dia total melakukan kehendaknya Tuhan. Jadi kalau doa itu minta Tuhan, aku minta kehendakmu buat rumah tanggaku. Kalau Tuhan suruh pulih, ya aku mau kok pulih. Selebihnya urusan Tuhan. Apa dipulihkan, dalam keadaan apa dipulihkan. Ada juga yang sudah pemulihan sampai menikah ulang, sudah cerai loh, itu sudah ditok hakim. Dan istrinya berjuang kembali akhirnya. Dan mereka sampai hari ini mereka tetap menjalani rumah tangga ya luar biasa. Karena pemulihan yang dari Tuhan itu indah ya. Walaupun sempat ditok surat cerai. Tuhan Yesus memberkati. Yes, masih selalu ada harapan. Bahkan saya pernah ketemu dengan orang yang 20 tahun berpisah. Sekarang mereka bersatu lagi dan mereka hidup berbahagia ya. Puji nama Tuhan, haleluya. Ada pertanyaan lagi sebentar, yang terakhir mungkin ini ya. Bu, dulu suami selingkuh dengan ipar yang ketua ibu-ibu. Kata Bu Eli gak usah deket-deket dengan selingkuhan suami. Tapi Sebentar. Tapi ibu saya maunya selingkuhan suami, tapi ibu saya maunya saya harus rukun sama ipar. Suami saya agamanya agama lain. Jadi gimana nih pertanyaannya? Suami selingkuh dengan ipar yang ketua ibu-ibu. Kata Bu Eli nggak usah dekat-dekat dengan selingkuhan suami. Tapi ibu saya maunya saya harus rukun sama ipar, katanya begitu.
Ibu bisa nangkep ya, Bu Gembal? Iya tahu. Ya maksudnya gini, ibu baik ya, ibu tetap itu tadi, tidak usah bertengkar, tidak usah sebarin fitnah, sudah benar. Tapi untuk berbuat terlalu akrab itu nggak perlu ya ibu. Menurut saya sih kita baik tapi tidak perlu terlalu akrab ya. Kalau ibu kan orang tua itu kalau menyuruh sesuatu kalau itu ya tidak masuk akal ya jangan dilakukan. Yang penting ibu sudah mengampuni ya. Selebihnya saya percaya kita juga diberi hikmat cerdik seperti ular, tulus juga seperti permati. Memang ibu tulus ngampuni, tapi ibu tidak mungkin bisa untuk akrab lagi. Nanti akan ciptain solusi daripada seperti itu. Ibu tetap kalau ketemu orangnya sabar, ramah, disapa ya. Tapi ibu tidak perlu akrab sekalipun itu ipar ya. Lebih baik ibu bawa aja ipar ibu itu dalam doa, itu aja. Oke, semua selalu bisa terselesaikan lewat doa-doa kita ya. Kita percaya doa kita itu masih besar kuasanya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam ini kami mendapat kekuatan, baik kesaksian Vini, Kau berkati Vini, suami, anak-anak, pekerjaan, kesehatan semua dalam anugerah Tuhan. Kau juga berkati setiap kami yang sudah melayani, jeripai mereka tidak pernah sia-sia, dan setiap anak-anakmu dengan berbagai macam pergumulan, kami sudah berserah kepadamu. Yang penting bagian kami tetap kami lakukan, kami mau memberikan hati yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami akan istirahat. Biar kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Selamat tidur, beristirahat.